Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesehatan kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Nabila Akmal Caksana. Saya adalah guru sejarah di SMA 3 Brebes. Dan saya adalah pengampu kelas kalian, yaitu kelas 10 IPA 1, 10 IPA 3, 10 IPS 1, sampai 10 IPS 4. Perkenalan cukup segitu aja ya untuk kali ini. Langsung aja ke materi. Kita belajar tipis-tipis mengenai materi apa yang harus kita pelajari hari ini. Oke, untuk buku yang saya gunakan untuk pembelajaran sejarah, saya menggunakan buku sejarah SMA kelas 10 milik Kementerian tahun 2017. Dan apa yang akan kita pelajari untuk beberapa bulan ini yaitu ada menelusuri peradaban di Kepulauan Indonesia. Ya, jadi sebelum mengenal tulisan, masa praksara, terbentuknya Kepulauan Indonesia, terus mengenal manusia purba, Sangiran, Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Terus kemudian ada perdebatan antara Pithecanthropus, kemudian ke Homo erectus gitu ya. Tapi untuk awal-awal ini kita belajar tipis-tipis aja mengenai apa itu sejarah, mengenai apa itu manusia purba gitu. Oke, langsung aja ke materi. Kita ke materi pertama. Jadi yaitu masa zaman prasejarah itu apa sih? Nah, menurut Wikipedia, prasejarah ini adalah kurun waktu yang bermula ketika makhluk hominini mulai memanfaatkan perkakas batu sekitar 3,3 juta tahun silam dan berakhir ketika sistem tulis diciptakan atau masa aksara. Oleh karena itu, prasejarah juga disebut zaman pra-aksara. Zaman sebelum ada aksara atau nirleka, zaman ketiadaan tulisan. Nah, bagaimana cara mereka berkomunikasi pada zaman ini? Ya, sebelum masuk situ, jadi prasejarah sendiri dan praaksara itu mempunyai satu kesamaan ya, yaitu sama-sama belum mengenal tulisan zaman praaksara ini. Nah, zaman praaksara sendiri itu ada dibagi beberapa zaman ya. Di sini ada Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Nah, Arkeozoikum itu apa? Arkeozoikum itu zaman yang tertua yang berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Mesti kalian belum lahir ya. 2500 juta tahun yang lalu berarti ya tahun segitulah. Keadaan gimana saya juga belum lahir, jadi ya dibayangin aja. Arkeozoikum itu merupakan zaman yang paling awal dari perkembangan terbentuknya bumi. Kondisi bumi pada masa Arkeozoikum pada saat itu sangat mengerikan karena hawanya itu masih sangat panas deh. Panas banget itu karena awal pembentukan bumi dan oksigen masih minim. Maka kehidupan manusia, tumbuhan ataupun hewan itu tidak ada yang mampu bertahan hidup. Di sana hanya ada gas metana yang mendominasi yang mengakibatkan suasana langit menjadi kemerahan dan bumi itu sangat geoaktif. Maksudnya itu apa ya, gunung-gunung meletus itu sangat banyak ya zaman dulu ya. Nah, pada zaman Arkeozoikum ini manusia belum dapat hidup dan selisih waktu zaman Arkeozoikum itu sekitar 1,3 miliar tahun ya, terhitung dari 3,8 sampai 2,5 miliar tahun ya, sekitar segitu. Ya, itu zaman Arkeozoikum berarti apa ya, di bumi itu masih belum bisa untuk dihuni gitu loh. Jadi bumi itu lagi dalam fase-fase di mana memperbaiki ya, bukan sih, menyempurnakan diri untuk bisa ditinggali oleh manusia ataupun hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Kemudian ada Paleozoikum. Nah, Paleozoikum itu adalah masa di mana perubahan geologi, iklim dan evolusi sangatlah dramatis ya. Periode Kambrium Paleozoikum ini menyaksikan diversifikasi kehidupan ya. Jadi ada perubahan kehidupan yang sangat cepat dan luas di dalam sejarah bumi yang dikenal dengan ledakan Kambrium. Nah, ledakan Kambrium ini di mana ada ledakan kemunculan beberapa makhluk ya di bumi pertama kali,
ya, di mana film di modern pertama kali muncul, ya. Maksudnya itu hewan-hewan pertama kali itu muncul, yaitu jenis dengan ikan, arthropoda, amfibi, reptil, dan sinapsida, ya. Semuanya berevolusi pada era Paleozoikum. Kemudian kehidupan dimulai dari dalam laut, ya, tentunya, ya, tetapi akhirnya berpindah ke daratan. Nah, pada saat akhir Paleozoikum, bumi didominasi oleh berbagai bentuk organisme. Hutan, tanaman primitif yang berukuran besar-besar, raksasa, itu menutupi benua. Jadi banyak yang kemudian membentuk lapisan batu bara yang membentang dari Eropa hingga timur Amerika. Ya, kemudian menjelang akhir era adanya reptil besar dan maju yang menjadikan mereka dominan, maka para tanaman modern pertama, ya, yang maksudnya itu kayak mungkin pohon-pohon yang kita lihat sekarang itu muncul. Kemudian ada zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum ini adalah zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan yang berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman pertengahan ini, jenis reptil itu mencapai tingkat yang terbesar hingga zaman ini disebut zaman reptil. Ya, seperti halnya Mesozoikum ini, kalian kalau tahu dinosaurus, ya mereka hidup di zaman ini 140 juta tahun yang lalu. Jadi setelah amfibi, reptil, dan lain sebagainya itu berevolusi, mereka berevolusinya menjadi dinosaurus yang besarnya lebih dari 20 meter, ada yang 12 meter, ada yang 60 meter, Brontosaurus itu seperti itu. Kemudian setelah mereka punah, zaman berubah menjadi zaman Neozoikum, zaman hidup baru yang dibedakan menjadi dua zaman, yaitu Tersier, Kuartier. Tersier itu adalah zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu, ditandai dengan perkembangan jenis binatang menyusui seperti primata, yang mungkin udah ada kerbau, mungkin udah ada sapi gitu. Dan Kuartier ini adalah zaman keempat. Zaman keempat ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia, sehingga merupakan zaman terpenting. Jadi setelah mereka punah, dinosaurus punah, kemudian berevolusi lagi lebih kecil dan mereka binatang menyusui. Mungkin di zaman ini juga ada namanya binatang mamut, ya. Terus kemudian singa bertaring tuh. Mungkin zaman-zaman ini ya binatang masih besar-besar, cuma nggak sebesar dengan dinosaurus zaman Mesozoikum. Nah, Kuartier ini manusia sudah mulai muncul, ya. Bagaimana sih manusia bisa muncul? Karena kehidupan itu adalah waktu, ya. Karena ada waktu, jadi makhluk hidup itu bisa berevolusi, ya, seperti halnya ini mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, ya. Karena mungkin makanan-makanan itu hanya ada di darat, mereka akhirnya mencari makanan di darat dengan berevolusi menjadi dinosaurus, reptil-reptil, ya, yang besar-besar. Dan karena zaman dulu pohonnya itu gede-gede, ya, tinggi-tinggi, jadi mereka mau tidak mau juga harus berevolusi badannya atau tubuhnya untuk bisa mencari makanan dengan mudah. Nah, sama halnya dengan manusia, yang manusia itu kata teori Darwin itu dari kera, ya, itu masih sampai saat ini masih belum bisa dibuktikan, ya, dari kera. Ya mungkin dipikir-pikir ya mereka berevolusi juga, ya, karena semakin kesini semakin tumbuhan semakin mengecil, ya, tidak seperti zaman dulu tumbuhan besar, semakin besar. Dan karena evolusi sekarang semakin kecil, maka mereka tidak perlu untuk memanjat, ya. Monyet kan seperti itu, ada ekornya, terus mereka mencari makan dengan memanjat, ya. Nah, manusia kan nggak harus seperti itu. Manusia kan cukup untuk mempunyai akal, dan mereka mempunyai ide untuk mengambil makanan itu sendiri, gitu. Oke, prasejarah, praaksara sudah. Maka kita lanjut ke apa-apa yang masa praaksara dimulai.
Oke, lanjut ke kapankah masa praaksara dimulai. Meskipun belum diketahui secara pasti dan belum bisa dibuktikan, namun yang pasti masa praaksara dimulai sejak manusia purba mulai terdapat di muka bumi, yaitu sekitar zaman Neozoikum ya, 60 juta atau 50 juta tahun yang lalu ya. Neozoikum itu zaman yang tadi yang setelah adanya dinosaurus punah. Kemudian bagaimana cara mereka hidup di masa praaksara? Mereka hidup di zaman praaksara itu awalnya berburu dan meramu. Jadi ada berbagai macam cara itu. Yang pertama itu berburu dan meramu. Terus kemudian mungkin ada salah satu manusia purba itu ya, lama kelamaan kan mereka juga mungkin capek mencari makanan gitu kan ya. Ya harus pindah-pindah dari sini ke sana, nomaden ya, namanya nomaden itu adalah berpindah-pindah tempat tinggalnya, jadi dari goa ke goa yang lain ya, terus dari pohon ke pohon yang lain, jadi manusia seperti itu. Nah entah itu tidak sengaja ataupun sengaja, mereka punya akal, mereka menggunakan mereka menemukan suatu sistem namanya cocok tanam ya. Ini sekedar info aja ya, sekedar info-info sementara aja ya. Ini belajar tipis-tipis dulu. Mereka menemukan sistem makanan ya, sistem menanam makanan. Ya mungkin lagi makan gitu, misal makan apel. Ya misal makan apel itu mereka menjatuhkan apel itu dan kemudian mereka pergi dan kemudian beberapa hari mereka kembali lagi ke situ dan mereka menemukan buah apelnya itu bertunas ya. Bertunas, maka akhirnya mereka berpikir bahwa oh ternyata buah apel yang kemarin saya tinggal ini masih hidup. Nah akhirnya mereka menanam buah apel itu dan jadilah pohon apel. Nah dari situlah mereka berpikir bahwa kita nggak harus mencari makanan berpindah-pindah tempat gitu loh. Kita bisa menetap di sini dengan cara kita menanam berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar sini. Contohnya mungkin apel ya. Terus kemudian mungkin dari segi makanan daging-dagingan mereka cari makannya itu di sekitar sungai ya. Jadi zaman dulu itu manusia purba itu hidup di sekitar sungai, di bantaran sungai gitu. Mencari gua-gua di sana, terus kalau nggak di sungai ya di pinggir laut. Karena apa? Karena mereka lebih mudah untuk mencari makanan gitu. Ada beberapa jenis manusia purba. Yang pertama ini adalah Meganthropus ya, Paleojavanicus. Meganthropus ini manusia purba yang paling tua di Jawa. Ya. Memiliki tubuh yang besar, kekar, rahangnya besar. Terus kemudian tulangnya tebal, ya, karena manusia tertua, tulangnya tebal, keningnya menonjol, ya, batok yang ngerti kening, keningnya menonjol. Meganthropus paleojavanicus ini hidup kira-kira 2 juta tahun sebelum Masehi. Fosilnya ditemukan oleh Dr. von Koenigswald pada 1936 dan 1941 di Sangiran, Solo, ya, Jawa Tengah. Tuh. Terus kemudian ada Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ya seperti ini ya gambarannya ya. Pithecanthropus ini manusia purba yang bisa dikatakan manusia berbentuk kera yang berjalan tegak. Tingginya sekitar 165 sampai 180 cm. Sama dengan manusia zaman now ya. Jadi ya mirip-mirip lah dengan kalian ya. Fosilnya ditemukan oleh Eugene Du Bois di Trinil dekat Bengawan Solo. Ya. Kemudian ada Homo soloensis. Jadi ini Homo series ya, Homo series. Homo itu adalah manusia, bukan Homo yang sekarang ya, yang penyuka laki-laki bukan. Jadi Homo soloensis ini berasal dari Solo. Ya, fosilnya ditemukan oleh Insinyur Opernot di Ngandong. Tinggi badannya sekitar 180 cm ya. Tengkoraknya lebih besar daripada Pithecanthropus erectus ya. Pithecanthropus erectus dan
Holosolensis ini dapat berjalan lebih tegak dari Pithecanthropus erectus. Oke, sekarang ada lagi yang Homo wajakensis. Jadi kenapa dinamakan Homo solensis? Karena ditemukan di Solo, di sekitar Sungai Bengawan Solo. Ya, sekitar Bengawan Solo itu dari Jawa Tengah, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi kemungkinan zaman dulu itu manusia-manusia purba seperti ini itu hidup di sekitaran situ. Nah, Homo solensis ditemukan di Solo, kemudian ada Homo wajakensis atau manusia pra dari wajak. Ya, ditemukan oleh Van Richthofen pada 1889. Ditemukan di Wajak, ya, Jawa Timur. Kalau tidak tahu, coba kalian cari Google Maps ya, di Google Maps Wajak itu nanti ada di situ, sekitaran Sungai Bengawan Solo. Manusia purba ini memiliki tinggi badan yang berkisar 130 sampai 120 cm, jadi lebih pendek ya ketimbang yang Soloensis atau Pithecanthropus itu. Dengan tengkorak yang lebih bulat, mereka juga dapat berjalan tegak serta memiliki keahlian membuat peralatan batu. Mereka pintar, walaupun mereka pendek, tapi mereka pintar, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah namanya Homo sapiens. Homo sapiens itu bentuk-bentuknya ya seperti manusia modern sekarang ya. Manusia purba generasi terakhir ini memiliki ciri-ciri fisik yang menyerupai manusia modern zaman sekarang. Ini ya gambarnya seperti ini ya. Oke, untuk materi tipis-tipis itu ya ini sekian ya, di sini aja ya. Sampai sini dulu. Besok mungkin lebih detailnya kita membahas mengenai manusia-manusia purba ini. Oke, dari saya untuk sementara itu cukup ini dulu materi pembelajarannya. Jadi saya harap kalian paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Kalau belum jelas ya diulang lagi lah videonya. Oke, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan keluyuran dulu, tetap pakai masker, dan bye-bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.